Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, yang susah Pak. Usahain aja dah. Nih udah dimintain duit belum? Udah belum, mesti mintain duit. Iya, udah Islam kalah pemilu, miskin lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Rahman. Jam setengah 12 kurang 3 menit, selesai jam 4 kurang 2 menit. Bikin maulid ngapain banyak orang begini cuma 5 menit. Ya. Tancap terus, bebasin terus. Insya Allah walid jadi baik nih. Kalau yang datang nih semua ini pada ngasih duit nih. Kalau ada orang-orang soleh ya, yang melarang tertawa, jangan ada di seputar Al-Busro ya. Ada kiai-kiai berilmu yang melarang tertawa, jangan ada di sini. Dekat Burongsong. Kebanyakan soleh, ilmunya kagak, perilakunya bejat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah yang datang dari masing-masing wilayah, karena enggak tahu ente datang dari mana. Yang kami hormati orang-orang yang Allah telah tanamkan sifat perhatian, kecintaan dan bantuan serta pembelaannya kepada jalan yang ditempuh oleh Sayyidil Walid Al-Habibul Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Al-Ghadir As-Segar. Yang kami hormati para pemuda Islam, tumpuan harapan bangsa dan negara serta agama Islam sendiri. Yang kami hormati orang-orang yang masih bawa syariat Islam dalam arti bernabi kepada Nabi Muhammad SAW, bertuhan kepada Allah Ta'ala. Yang kami hormati orang-orang yang sementara waktu tak punya rasa simpati kepada Islam itu sendiri. Yang kami hormati orang-orang munafik yang senantiasa memantau kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya di mana saya berada dalam menyampaikan ilmu risalah Rasulullah SAW. Yang kami hormati orang-orang yang tak punya uang tapi punya kelebihan, membantu dengan kelebihannya masing-masing dalam bentuk tenaga, pikiran, kebersamaan dan lain sebagainya. Yang kami hormati Bapak Lurah, ya, Bapak Camat, Kapolsek, Koramil, Polres, Kodim, yang tetap meskipun ada di antara mereka berbeda agama, tapi semasa peringatan keagamaan ini niatnya adalah membentuk masyarakat Islam yang islami sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Mereka tetap memberikan bantuan dan segalanya, sebab Islam memberikan dampak positif untuk pembentukan watak dan kepribadian orang-orang yang bernabi kepada Nabi Muhammad dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati orang-orang. Kok ketawa ente? Belum selesai omongan. Ini hormat dulu sama orang. Hormat dulu sama orang. Kalau udah hormat sama orang, ngeliat biar ilmunya nggak kepake orang hormatin. Hormat dulu sama orang. Kan gitu. Kalau sudah hormat sama orang, orang yang nggak kepake ilmunya, nggak berkah ilmunya, tetap jadi panutan masyarakat. Pahamin omongannya. Ane orang nggak sekolah, tapi pinteran ane orang tukang ngaji. Iya bener nih. Jadi yang kami hormati nih, ngomong-ngomong dari lupa lagi, inti sih ngebantuin. Gitu ya. Yang kami hormati deh, orang-orang yang merasa aku beragama Islam, perilaku boleh berbeda, ya, pandangan silahkan sedikit berbeda semasa belum ada guru yang baik dan berilmu serta membawa berkah dalam ilmunya. Pada pokoknya siapapun manusianya yang Allah telah gerakkan hatinya untuk bisa datang, ada dalam penghormatan anak, ada dalam doa orang-orang soleh. Tapi biasanya orang soleh berdoa punya keberkahan dalam doa-doanya, dan kita yang sering didoakan sama orang soleh, bagaimanapun keadaannya, semakin berpikir baik untuk kemaslahatan agamanya dan saudaranya seagama, sekaligus kalau dikata maslahat untuk agama, kebaikan buat bangsa dan negara. Wabillahi khusus Sayyidul Walid Al-Habibul Barakah Al-Habib Al-Habib Abdurrahman Al-Segar, yang mudah-mudahan setiap insan yang punya nilai di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mudahkan lidahnya untuk mendoakan. Pertama, Sayyidul Walid mengingat, bukan mengkultus individukan. Setiap orang yang ada nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan Allah Ta'ala mudahkan lidahnya mendoakan setiap mukmin atau mukminat, muslim atau muslimat, dan apalagi orang-orang berilmu yang punya pangkat di sisi Allah Ta'ala dalam makna orang-orang ilmu lagi soleh.
orang-orang ilmu lagi soleh. Setiap insan yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah membeda-bedakan dalam doa-doanya untuk kemaslahatan kaum muslimin, wabil khusus terutama sekali orang-orang yang dalam kehidupannya, dalam keseharian sejak usia bebas, boleh 25, boleh 40, boleh 15, boleh 50, punya pangkat Allah Ta'ala dalam makna ilmu, teranjak hatinya, terbawa hatinya untuk mendoakan orang-orang berilmu lagi soleh dalam ilmunya. Akhir zaman yang melangkah orang-orang berilmu tapi soleh hati. Yang langka di akhir zaman orang berilmu tapi yang hatinya Allahu Akbar, punya nur, langka. Makanya kumpulin duit biar banyak. Tuh, pahamin Pak, remaja, pemuda. Saat ini terlalu amat sangat berkembang iblis-iblis munafik. Di tempat-tempat saya mengajar, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, masuk Madura. Ada apa? Haha, kebacil om gue. Hahaha, muke tombak. Kenapa demikian? Saya katakan bahwa setiap orang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendoakan saudaranya seagama, khususnya orang-orang berilmu lagi soleh, mengingat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rasul, masing-masing Rasul yang Allah Ta'ala utus dalam berjumlah 25, 24 di antara mereka, di antaranya Nabiullah Isa mengakui dalam sebuah kitab bahwa aku dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Ta'ala. Aku dapat menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah Ta'ala. Aku dapat berbuat segala untuk orang-orang yang mengikuti aku dalam agama, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi aku akui, aku tak mampu menghidupkan hati manusia. Berbeda dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Nabi besar kita Muhammad SAW adalah manusia dengan derajat yang tak ada derajat makhluk dari sejak Allah telah ciptakan, melebihi daripada derajat Nabi besar Muhammad SAW. Satu yang paling besar, Allah telah tanamkan mukjizat Nabi besar Muhammad dapat menghidupkan hati manusia yang biadab kembali sadar, yang murka dapat dosa dan akhirnya dapat surga, yang keadaannya bagaimanapun akhirnya mengikuti ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW. Biar ingat, biar sadar, biar mengerti. Artinya seseorang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ada titik kesamaan sifat dengan sifat Nabi besar Muhammad SAW. Tolong dipahami. Ini omongan nggak ada di Indonesia. Ada yang di Al-Busra doang. Baru 5 menit nih, dengerin. Baru 5 menit nih. Baru 5 menit. Ya Rob, ini jam tangan, ini jam jar mati jatuh. Ini baru 5 menit. Ya, tadi Ustaz Bakar bilang, Ustaz Muhammad bilang 10 menit. Ini 5 menit lagi nggak berasa. Kita pulang-pulang asar. Ya. Ini pulang asar nih. Saya ulangi. Setiap orang yang berilmu, setitik apapun ilmu yang dimilikinya, mau tidak mau kalau ada sifat keberkahan dalam ilmunya, dia memiliki salah satu sifat yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sifat yang paling hebat dari sifat Rasul adalah manusia bagaimanapun keadaannya dapat menghidupkan hati manusia. Ar-Rasul dapat menghidupkan umat manusia dengan latar belakang kehidupan yang amat berbeda, membawa dan menjadikan syariat sebagai pedoman hidupnya. Berkah sang Rasul. Begitu pula setiap insan yang setitik ilmu, kalau punya berkah, kalau punya kesolehan hati, kalau punya segala yang diikuti dalam bentuk syariat, dia dapat menghidupkan hati-hati orang Islam dengan berbagai keadaan latar kehidupannya. Artinya bisa bimbing orang dikit-dikit, bisa nuntun yang nakal jadi baik meskipun prosesnya 3 atau 10 tahun, bisa menjadikan masyarakat yang tadinya ada dalam murka Allah Ta'ala berkurang sifat murka melalui majlis-majlis ilmu yang dihidupkan oleh tipe-tipe orang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sekedar kumpul kemudian bubar. Paham gak tuh omongan? Ini omongan gak bisa aja bayar 700 ini, emang kadang bayar. Jadi kalau mau tahu siapa guru-guru Anda, kalau mau tahu jajal, ikutin. Menjadikan Anda dari nakal kembali sadar atau tidak. Tolong ikuti. Kalau mau kenal orang pangkat begitu sama Allah Ta'ala. Kalau mau kenal manusia jangan lihat selendang kebanyakan maling, jangan lihat sorban kebanyakan tukang tipu. Gue ngomong pikirin lo. Udah gak paham. Awas dengerin nih. Ini Maulidur Rasul.
Apalah arti Maulid Rasul kalau tidak memberikan dampak positif dalam makna pengertian, kesadaran, berbuat sedikit ke sedikit, kurangi hal-hal yang meresahkan masyarakat, kurangi hal-hal yang merugikan bangsa dan negara, kurangi hal-hal yang merusak agama Anda sendiri. Ingat, hidup sementara siksa ilahi menanti. Karenanya semasih ada Sayyidul Walid Al-Ustaz Habib Abdullah bin Muhammad Sugab dan masih banyak kiai atau orang alim dari bangsa Habib yang soleh-soleh, cepat doakan mereka, kekurangannya membantu mereka, bukan memperkaya apa yang mereka miliki, tapi membantu mereka. Berarti Anda mencoba mengupayakan Anda punya hati untuk hidup dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ingat-ingat, puluhan tahun Maulid miskin jalan terus. Puluhan tahun Maulid ngikut kesana kemari, ujung-ujungnya lo mati hidup susah. Semasa masih orang-orang soleh masih hidup dengan doanya, dengan ilmunya, cepat raih kesempatan tadi. Akhir zaman melangkah, orang-orang berilmu lagi soleh. Akhir zaman amat sangat melangkah, orang berilmu lagi soleh. Kesempatan tadi cepat diraih, semasih ada orang-orang baik. Berbuatlah Anda, semasih orang-orang itu masih ada di mata. Berbuat segera sebelum terlambat. Masa Anda untuk hidup di Indonesia tinggal 23 tahun mendatang, itu Anda lalaikan. Akhirnya orang-orang yang salim soleh pulang ke rahmatullah, yang berterbangan, yang tampil dalam laron-laron podium agama, kebanyakan bukanlah orang-orang soleh dalam ilmu, hanya pandai merekayasa bahasa. Ya akhirnya kita kumpul dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, puluhan tahun, akhirnya muslimin terhempas dalam kehidupannya, muslimin terjerat dalam kesibukan dan keributan yang tak berdasar dan berpangkal dalam ajaran agama. Sementara orang-orang alim soleh, para waliullah, berdoa dengan menitikkan air mata untuk kemaslahatan Anda, tapi Anda lupa orang-orang itu pada masanya Allah Ta'ala angkat. Cepat sebelum terlambat. Cari guru yang baik, guru yang punya tanda-tanda keberkahan. Keberkahan yang didapat oleh seorang guru adalah Anda dari kenakalan 10 berkurang satu. Di mana sifat kekurangan yang ada pada diri Anda yang demikian keadaannya dibimbing, dituntun, digauli, didoakan, diberi petunjuk, bimbingan dan segala, sehingga kita merasakan berkah ilmu orang tersebut dengan doa-doanya boleh terang-terangan di depan manusia, apapun dia berbuat tanpa Anda ketahuinya. Cari orang guru yang begitu. Jangan lihat sorban, jangan lihat selendang, jangan lihat gomis. Kang Ketupat juga pada pakai sorban. Ya, masinis naik ojek juga pakai sorban kayak selendang. Jangan tertipu dengan penipuan-penipuan di akhir zaman. Makanya selagi orang-orang berilmu lagi soleh masih mau berbuat, segera Anda cepat raih sebisa-bisanya. Dan guru juga harus bijak dalam menyampaikan ilmu dan pandangannya, sehingga kebaikan demi kebaikan tadi dapat dirasakan oleh para pemuda Islam pada umumnya dan masyarakat di mana orang-orang itu berada. Adapun sifat fitnah yang berjalan bagi seorang guru, jangan kau pikirkan. Tunggu kematian mereka satu persatu. Pas 10 menit gaji nggak didapat, siap bagi duit, nggak dapat duit, tetap gotong untuk saudari. Bebas, merdeka. Habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta duit, minta duit. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه. لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه.
واستزلوا بحماه تنصر نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله ربوا. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله ربوا وأطيعوه ولبوا تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي. حكموا قيد الأعادي ها هو الإسلام ينادي. واعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا كطاعة اجعلوا الأعمال طاعة. هذه الدنيا كطاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خيرا بالله أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يخول. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يخول. أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum diakhiri nasihat agama oleh saya punya saudara Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, kepada panitia Kebuli diharapkan sudah memasuki ruangan majelis dan jangan sampai
yang lainnya ikut berdiri. Khusus panitia dipersiapkan 150 yang ada di dalam, yang di luar 250. Mudah-mudahan tidak jadi kericuhan sebagaimana tahun yang lalu. Dan saya harapkan kepada para hadirin jangan meninggalkan tempat sebelum, dikarenakan panitia telah menyiapkan hidangan ala kadarnya secukupnya insyaallah. Kepada akhina fillah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. Amma ba'd, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahu maulana al-azim. Para habaib, para kiai, para orang tua yang saya cintai dan hormati, dengan tidak menyebut nama satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, para hujjat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak nasihat dan butir-butir nasihat yang telah kita dengar, yang disampaikan oleh Sayyidil Walid dan para pembicara lainnya. Maka dari saya hanya ingin menyampaikan berita gembira yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad untuk disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Kalau dalam acara peringatan maulid ini, apalagi tadi adik saya baru menyampaikan beberapa abyat syair atau qasidah di mana kita sambut dengan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah. Jibril mengatakan begini, ya Muhammad, ya Rasulullah, apabila ada umatmu dikala dia duduk, kemudian dia bersalawat kepadamu, walaupun tidak banyak, barang 3 kali saja, sebelum umatmu itu berkesempatan bangun, segala dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, apabila ada umatmu dikala berdiri, macam kita tadi saat asyrakal, kita katakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bila umatmu dikala berdiri, kayak tadi kita waktu asyrakal, dia mengucapkan salawat kepadamu walaupun tidak banyak, barang 3 kali saja, maka sebelum dia berkesempatan duduk, segala dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Nabi, berita gembira ini yang diperuntukkan dari Allah melalui Jibril untuk kita umatnya, seketika kharra sajidan wa syakira. Spontan Nabi Muhammad sujud syukur. Mengapa? Begitu mudahnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ampunan Allah. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali tadi kita dari sejak duduk di sini bukan baru 3 kali kita salawat, bukan 3 kali kita salawat. Adik saya tadi membawakan salawat, ya, di mana saudara-saudara menyambutnya mungkin lebih daripada 10 kali, mungkin dari sejak kita duduk lebih daripada 50 atau 100 kali. Di dalam kitab Al-Mustatraf fi kulli fannin mustatraf di Syekh Syihabuddin, Rasulullah bersabda, dicatatkan oleh pengarang kitab, siapa orang di waktu pagi dia sempat berselawat 10 kali saja, maka dosa 40 tahunnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini melainkan segala dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad
saudara menyikapi situasi dan kondisi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam saat ini, di mana masih saja bola digelindingkan oleh banyak orang yang memusuhi Islam. Kita sayangkan bola digelindingkan, kita ikut ngejar itu bola. Paham? Bola digelindingkan oleh orang lain, kita orang Islam kok ikut-ikut kejar itu bola. Maunya orang-orang yang lempar itu bola, biarin aja itu bola ngegelinding sendirian, saudara-saudara. Paham? Paham apa tidak? Jangan rame-rame kejar itu bola. Lihatin saja siapa itu orang yang lempar itu bola. Nanti kelihatan. Agenda nasional masih akan digelar. Sidang umum MPR untuk memilih presiden yang akan datang, ya, akan digelar. Kira-kira kita ikut sidang nggak, saudara? Kita ikut sidang nggak nanti? Ini yang di sini cicing-cicing aja, diam-diam aja. Kita ikut sidang apa tidak? Emang nggak ada potongan, saudara-saudara. Ya. Kita udah nyoblos. Jadi untuk memilih presiden diperlukan suasana yang tertib, aman, kondusif. Lalu kalau kita tidak ikut sidang, tidak ikut menentukan pilihan untuk memilih siapa calon presiden, apa andil kita? Sebab belum tentu, walaupun kita sudah percayakan suara kita kepada wakil-wakil kita di sana, belum tentu mereka itu bisa menentukan pilihan yang tepat, yang pada akhirnya pemimpin nasional kita dapat mengantar kita untuk keluar dari macam-macam kemelut yang sekarang ini melanda kita sebagai bangsa. Belum tentu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingat dan sebut Allah. Tutup itu masalah yang sudah berlalu. Kampanye dengan segala eksesnya sudah, jangan dibicarakan lagi. Pemilu dengan segala eksesnya nggak usah dibicarakan lagi. Jangan saling salah menyalahkan. Khalas. Yang penting sekarang dzkurullah, ingat kepada Allah, sebut Allah banyak-banyak. Yang dimaksud dengan ingat, kalau kita mau menceritakan aib orang lain, kalau kita ingat Allah, berhenti itu untuk menceritakan aib orang lain. Masa nyebut Allah, ingat Allah, tetapi larangan Allah dikerjakan terus? Itu namanya ingat apa pohok? Sudah. Tahu nggak pohok? Pohok lupa. Itu bukan namanya ingat. Mari kita ingat Allah, sebut Allah zikran katsira, wasabbihuhu bukratan. Kenapa sudah disuruh berzikir, disuruh bertasbih? Padahal tasbih itu bagian daripada zikir. Karena tasbih itu punya keistimewaan ketimbang zikir-zikir yang lain. Mana buktinya? Nabi Allah Yunus bin Matta itu bisa keluar dari 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan hiu, gelapnya lautan, gelapnya malam. Dengan apa? Tuhan ceritakan keluarnya Nabi Allah Yunus bin Matta dari 3 macam kegelapan tadi dalam firman Allah, wa nada fil zulumat. Dia bersuara, dia menjerit-jerit di saat-saat dia berada dalam 3 kegelapan. Sekarang bangsa Indonesia banyak yang merasakan macam-macam kegelapan. Gelap mencari ekonomi, mencari kehidupan, dan macam-macam kegelapan. Bagaimana? Dengan banyak bicara, dengan hujat sana hujat sini, Tuhan perintahkan uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan. Macam Nabi Allah Yunus bisa keluar dia dengan berkat dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka. Lalu kalau kita tadi diajak bersalawat, apa perlunya? Di samping perintah Tuhan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Nabi ada menyatakan bahwa siapa orang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas salawatnya menjadi 10 kali. Kalau kita berselawat kepada Nabi seperti tadi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi, itu salawat kita. Lalu kalau Tuhan balasnya bagaimana? Apa begitu juga? Tidak. Salawat Allah kepada kita sebagai balasan dari salawat kita kepada Nabi kita Muhammad
maknanya Allah akan berikan kepada kita kasih sayangnya. Mau nggak kita dikasihi sama Tuhan? Mau apa tidak kita disayangi oleh Allah? Banyakkan salawat kepada Nabi. Allah nyatakan kalau Allah sudah mau memberikan kasih sayangnya kepada kita, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Allah mau balas salawat kita dengan kasih sayang Allah. Untuk apa? Allah mau keluarkan kita minaz zulumati ilan nur. Allah mau keluarkan kita dari segala macam kemelut. Kemelut yang melanda bangsa, kemelut yang selama ini dirasakan oleh kita, untuk sampai kepada masa depan yang penuh kecemerlangan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita disuruh berselawat. Kenapa disuruh? Kenapa? Allah balas, wa kana bil mu'minina rahima. Karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita orang-orang yang beriman. Untuk itu, mari saudara-saudara sekalian, kita banyakkan salawat, kita banyakkan berzikir, kita banyakkan bertasbih. Ada yang bercerita sama saya, ada yang tanya, ada contohnya apa tidak Habib? Orang yang bersalawat itu keluar dari macam-macam kemelut. Saya tidak ambil contoh dari kita, tidak. Saya ambil dari kejadian yang nyata sekalipun langka. Saya cerita, 2 Jumat yang lalu, selesai saya dari ziarah luar Batang, saya hadir acara haul dan maulid di almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus bersama Walid. 8:30 selesai. Saya pindah lagi ke rumah Haji Khalid Kampung Melayu. Begitu pulang, mau pulang, ada orang sepasang suami istri datang, kemudian di belakang orang rame-rame cerita bahwa orang ini adalah konglomerat. Terus terang, saya baru kenal hari itu. Maka saya ingat, karena memang saya bertugas belasan tahun di daerah selatan, saya pernah lewat di satu kampung. Di sana ada satu masjid yang sedang dibangun dengan arsitektur tinggi, di mana saya banding-bandingkan Masjid Nabawi yang begitu indahnya dan bagusnya dengan segala bahan bangunannya yang begitu mahalnya, hampir tidak berbeda jauh dengan masjid yang dibangun atas biaya si konglomerat ini. Saya tidak menyempatkan diri untuk berkenalan. Hari itu, malam itu, saya dijemput lagi oleh yang bikin acara. Pulang dari acara, saya diceritakan, Habib, itu orang yang tadi pagi datang ke rumah saya, yang orang banyak bilang itu konglomerat, dulu tetangga saya. Pada saat dia dan saya masih belangsak hidupnya. 6 tahun kemudian, dia berubah. 6 tahun dia menghilang dari saya. Selidik punya selidik, saya temui dia, ternyata dia sudah menjadi seorang konglomerat. Saya tanya, ukuran konglomerat itu bagaimana? Coba berikan contoh kepada saya bahwa dia sudah menjadi seorang konglomerat. Habib, setiap tahunnya dia memberangkatkan orang pergi haji cuma-cuma 50 orang. Nempang tanya nih, orang sebegini banyaknya ada nggak yang pernah berangkatin orang 50 orang cuma-cuma? Ada nggak kira-kira? Ya, lihat potongan, nggak ada potongannya semua nih saudara-saudara. Tapi insya saya belum tertarik. Saya tidak tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Lalu dia katakan, Habib, itu setiap harinya dia kasih makan orang 400 orang. Di rumahnya sekarang sudah tersedia 200 ton beras untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Sekarang dia lagi sedang membangun pesantren untuk yatim piatu seluas 20 hektar dari biaya sendiri. Rumahnya katanya, rumah yang sedang dibangun kalau tidak salah tangkap 9.000 meter di sebelah pesantren untuk yatim piatu tadi. Dia baru saja menyelesaikan pembelian rumput, apa itu? Rumput apa itu yang besar-besar? Rumput gajah. Dia beli seharga 2 miliar rupiah. Rumputnya aja 2 miliar. Saya masih belum tertarik. Habib, saya dengan dia sudah macam saudara, tidak ada yang rahasia. Terkadang saya dikasih lihat rekening-rekening bank swasta dan rekening-rekening bank asingnya. Saya mau tahu berapa sih penghasilan bulanannya. Lihat punya lihat, baca punya baca. Ternyata setiap bulannya dia punya penghasilan tidak banyak, hanya 23 miliar setiap bulan. Sama nggak sama kita, saudara-saudara? Saya masih belum tertarik. Orang duit-duit dia, kenapa kita mesti tertarik, saudara-saudara? Dia pernah bagi saya juga enggak. Saudara, akhirnya saya terus dengar saja dia punya pembicaraan ini.
Lalu dia bilang, Habib, orang ini tidurnya kurang, paling 1 malam tuh 3 jam katanya, 3 jam aja tidurnya. Lalu apalagi dia banyak zikir, Habib, banyak puasa, banyak zikir, masih juga belum tertarik saya. Tapi waktu dia ceritakan, Habib, kalau pagi kerjanya dia keliling kebunnya untuk menyelesaikan wirid paginya, sebagian itu dia menyelesaikan salawat tidak banyak, hanya 7.000 kali. Nah ini sama sama saudara ya, sama nggak kira-kira? Sama nggak? Udah duitnya beda, salawatnya juga 7.000 kali. Saudara. Begitu dia ceritakan bahwa salawatnya sampai 7.000 kali, di sini saya memberikan komentar dalam hati saya, pantas dia keluar dari belangsaknya. Tahu nggak belangsak? Pantas keluar dia dari kesulitan hidupnya. Kenapa? Dia yakin, dan ini untuk membuktikan kebenaran dari apa yang Tuhan katakan, bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi, dia akan dikeluarkan oleh Tuhan, liyukhrijakum minaz zulumati. Banyak kitab yang menerangkan tentang ini. Oleh karena itu saya senang sekali kalau kita dapat mengisi dan mengantar ya acara sidang umum MPR yang akan datang, bukan dengan diam tetapi berzikir, supaya kita dan bangsa kita keluar dan dapat menentukan pilihan siapa presiden yang akan datang, agar supaya kita bisa keluar dari sada kemelut yang melanda dan dirasakan oleh kita sebagai bangsa dan sebagai umat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.